Kali ini saya akan masak gulai jantung pisang dan juga udang. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak. Ini adalah jantung pisang yang saya sudah rebus sebelumnya ya. Rebusnya sebentar saja untuk menghilangkan getah dan juga sedikit empuk. Dan ini juga ada udang ya, yang ukuran kecil ya. Nah seperti biasa dalam kuali terdiri dari cabai yang sudah dihaluskan, bawang merah, bawang putih, dan seterusnya. Ada juga daun-daunan dan serai yang sudah digeprek. Nah seperti biasa ya, saya menggunakan santan asli ya, yang kelapa saya parut sendiri dan juga santan saya parut sendiri seperti di video sekarang ya. Nah sekarang kita ambil santan dulu sebentar ya. Nah santan saya sudah dapatkan, kemudian saya sudah on-kan api kompor ya, dan kita tunggu sebentar. Nantinya kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Oke, kelihatannya sudah mulai mendidih ya kuahnya, dan saya masukkan. Ini adalah jantung pisang. Jantung pisang ini tidak beli ya, saya petik di belakang rumah ya. Dan sebelumnya saya sudah rebus ya sebentar saja ya, untuk menghilangkan getahnya, supaya getah hitamnya itu keluar ya. Dan juga sedikit empuk ya, tapi tidak terlalu empuk, nanti teksturnya akan menjadi hancur. Oke, saya sudah masukkan. Dan jantung pisang ini juga ya banyak digunakan untuk bumbu ataupun sayur pecel. Nah seperti itu ya, dan boleh juga ya ikut selera masing-masing. Oke, saya sudah masukkan dan kita tunggu sebentar ya. Seperti biasa ya, jangan lupa diaduk juga sekali-sekali. Nah jantung pisang seperti ini ya, sangat cocok ataupun sesuai ya kalau kita masuk dengan udang ataupun ikan ataupun lauk-lauk yang lainnya ya. Dan ikan asin juga cocok ya kita masak seperti ini. Sayur-sayur seperti ini biasanya ya tidak ribet dan tidak mudah saja ya kalau kita campur dengan bahan ini bahan itu. Biasanya semuanya cocok ya kalau kita boleh memvariasikan. Dan saya sendiri juga begitu ya, biasanya saya masak dengan ikan, ada juga ikan air tawar ataupun ikan laut, semuanya boleh dicampur ya, tidak menjadi masalah. Oke, kita kacau juga ya sekali-sekali. Dan di sini ya kelihatannya kuahnya memang cukup tidak berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit gitu ya, cukup gitu ya. Dan saya sendiri juga biasanya kalau masak itu ya, kuahnya memang tidak suka terlalu banyak dan juga tidak suka terlalu kering, jadi cukup saja. Dan ada juga ya orang yang masak sayur jantung pisang ini biasanya dipotongnya yang ukuran kecil-kecil, terserah ya, ikut selera masing-masing. Dan ada juga yang dipotong dua saja ya, langsung dimasukkan seperti itu ya, terserah. Dan saya biasanya memang seperti ini ya, tidak terlalu kecil ukuran yang saya potong. Dan juga biasanya yang saya ambil ya cuman bagian yang sudah kecil ya, kita buang yang merah-merah di luar tuh, tinggal yang bagian putih saja. Itulah yang saya rebus ya, kira-kira sebesar kepala tinju begitu ya. Oke, ini udang saya sudah masukkan. Udang nih ya, udang yang ukuran boleh dibilang ukuran kecil ya, yang beberapa waktu yang lalu saya beli di pasar, kalau tidak salah 10.000, yang tidak tahu ya berapa gram saya beli, cuman 10.000 ya. Dan udang ini juga sudah 2 kali masak ya, kira-kira saya masak seperti itu. Dan ini ukuran kecil. Oke, seterusnya ya kita tunggu sebentar. Nanti kalau kira-kira sudah pun, ini sudah matang sebenarnya ya, karena ini sayurnya sudah direbus sebelumnya, tapi kuahnya kita tunggu sebentar sehingga nanti kira-kira sudah separuh matang. Kita masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin.
Oke, sekarang kita akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Nah, ini adalah yang saya biasanya memang tidak menggunakan bahan-bahan yang cukup ribet seperti itu ya. Jadi saya simpel saja, saya gunakan hanyalah garam dan juga micin kalau untuk gulai. Bagi Anda yang tidak suka micin boleh di skip ya, dan boleh diganti dengan bahan yang biasanya Anda gunakan dalam masakan, terserah ya, ikut selera masing-masing. Nah, saya sudah masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin, dan kita tunggu sebentar ya sehingga garam dan juga micinnya larut, dan ini boleh dimatikan api kompor, dan artinya sudah cukup matang ya. Dan masakan-masakan seperti ini ya identik dengan masakan sederhana ataupun simple ya. Dan biasanya seperti juga di video-video sebelumnya ya, saya memang suka masakan-masakan yang simple, yang tidak ribet, yang tidak banyak menggunakan bahan-bahan masakan, dan juga cara masaknya yang sederhana. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya. Nah, jika Anda suka dengan video saya, suka dengan channel saya, mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi ya di video-video seterusnya. Jika ada komen yang mungkin ada usul ataupun saran bagaimana ya, boleh komen di bawah. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.